jantungku, di hatiku, aku berguru kepadamu menuju peradaban yang maju demi Indonesia. Museum di hatiku. Halo Sobat Muskitnas, kembali lagi di acara Ngobrol Pintar di Museum, tentunya di Museum Kebangkitan Nasional. Kali ini kita akan ngobrolin tentang potret kultural dan romantisme mudik di Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa mudik merupakan fenomena mobilisasi masyarakat Indonesia secara temporer di setiap tahunnya ketika menjelang hari raya tiba. Tapi yang buat kita penasaran, gimana sih asal-usul, sejarah, dan serba-serbinya? Untuk membahas dan menjawab itu semua telah hadir bersama saya dua orang narasumber hebat. Yang pertama ada Bang JJ Rizal. Halo Bang. Halo. Beliau ini seorang sejarawan, penulis, serta founder dari penerbit Komunitas Bambu. Dan yang kedua ada Mas Patrick Matanasi. Halo Mas. Halo. Beliau ini peneliti sejarah, penulis sekaligus menjadi salah satu kontributor di Tirto ID. Untuk lebih jelasnya langsung aja kita ke pertanyaan. Ya, yang kita ketahui gini, Mas dan Bang, mudik ini kan merupakan salah satu peristiwa kebudayaan yang sudah ada sejak dulu. Tetapi gimana sih asal-usul dan tradisi mudik itu? Mengapa disebut mudik dan kata mudik itu dari mana asalnya? Dan sejak kapan tradisi tahunan ini berlangsung? Mulai dari Mas Patrick. Silahkan. Oke, sulit untuk memastikan sejak kapan tradisi mudik itu ada di Indonesia, tapi paling tidak tradisi mudik sudah ada di zaman Majapahit, dan mudik biasanya dilakukan pada musim-musim panen, di mana orang-orang dari keluarga petani kembali ke kampungnya untuk ya membantu memanen hasil bumi mereka. Dan kebiasaan seperti ini saya kira masih berlaku di beberapa desa. Terkait dengan kata mudik sendiri, kata mudik konon berakar dari bahasa Jawa nguku atau kasar, yaitu mulih bilik gitu ya, artinya pulang sebentar. Dan setelah masuknya Islam dan ada yang namanya Lebaran, akhirnya mudik itu ramainya justru ketika menjelang Lebaran Idul Fitri. Nah, di musim Lebaran kita tahu ada eksodus besar-besaran para perantau kembali ke kampung halamannya masing-masing. Dan kita tahu orang Indonesia juga punya tradisi untuk kumpul-kumpul keluarga gitu ya. Dan sebenarnya mudik ya mungkin kalau tadi kita patokannya dari zaman Majapahit, saya kira mudik itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tapi juga etnis-etnis lain pun juga punya tradisi mudiknya masing-masing. Kira-kira seperti itu. Ya, selain kata mudik sendiri, mungkin yang Mas tahu di daerah lain punya sebutan apa? Nah, ini yang entahlah, mungkin tiap daerah punya bahasanya masing-masing ya. Nah itu saya pun juga kurang tahu untuk daerah lain mereka punya istilah apa lagi, tapi istilah mudik kayaknya paling sering dipakai bahkan orang di daerah-daerah di luar Jawa. Oke. Ya, monggo Mas. Mudik buat ini kan fenomena kota ya, dan ada jarak antara kota dengan desa atau kota dengan kampung. Nah, pusat mudik itu sebenarnya adalah urban ibu kota. Dia bergerak meninggalkan kota dan menuju kampung atau desa mereka. Jadi kalau misalnya kita bicara pusat kota pasca Majapahit atau pasca kerajaan-kerajaan Islam gitu ya di abad ke-16, maka kita akan bertemu satu kota kolonial yang dibentuk oleh Belanda, dan itu adalah Batavia. Dan mereka hidup dengan sebuah lingua franca ya, yang dipakai dalam kawasan yang sangat luas. Mereka menggunakan bahasa Melayu pasar. Nah, kita bisa menemukan sebenarnya dalam bahasa Melayu pasar itu yang seperti dikatakan oleh Mas Patrick tadi, mungkin menyerap dari mana-mana dia, kemudian unsur itu diambil. Dan jadi kata mudik itu misalnya karena dulu kota Batavia itu dibagi menjadi dua kawasan,
Satu Intramuros atau kota benteng, yang kedua Omelanden atau luar kota benteng Batavia. Nah, orang bergerak dari Intramuros keluar kota benteng atau ke kampung-kampung, karena itu kita menemukan istilah kampung Melayu, kampung Jawa, kampung Bali, kampung Bugis gitu ya. Ada pecinan atau ada krukut, tempat Arab gitu. Nah, mereka bergerak dari dalam kota keluar. Nah, keluar itu kawasan Omelanden itu identik dengan selatan. Jadi Intramuros itu ke selatan, itu artinya ke Udik. Sampai sekarang kalau kita buka kamus gitu bahasa Melayu Betawi, kita akan menemukan kata Udik itu artinya ke selatan. Jadi orang bergerak dari Intramuros keluar ke Omelanden, artinya mereka ke selatan, artinya mereka mudikin begitu loh kalau pakai akhiran bahasa Betawi begitu ya. Mudikin artinya ke selatan gitu, kayak milirin begitu ya kan. Nah, ada juga kontra ya dari bahasa. Nah, kalau kita baca ceritanya Ida Sima di akhir abad ke-19 yang ditulis oleh J. Francis, kita akan mudah menemukan cerita bagaimana Tuan Belem atau Tuan Willem itu mungut si Nyai Ida Sima itu dari kawasan kampung di pinggiran kota Bogor gitu ya, diambil sebagai orang Udik disebut gitu loh. Dalam ceritanya oleh J. Francis disebut orang Udik itu diangkat masuk kota oleh si Tuan Belem ini ke Pejambon. Waktu itu kotanya udah pindah, Old Batavia menuju New Batavia. Nah, konsep mudik itu bertambah luas itu. Nah, nanti di awal abad ke-20 kita akan menemukan konsep yang jauh lebih besar lagi. Mudik itu bukan berarti dia pergi ke selatan. Bukan lagi ke kampung Nyai Dasima di pinggiran Bogor ya, di selatan, atau misalnya pergi ke Depok begitu ya. Atau pergi ke kota Bogor gitu ya. Kalau elit bilangnya narbopen gitu ya, tapi kalau orang kampung bilangnya ya mudik begitu. Nah, mudik di awal abad ke-20 itu tidak lagi berarti ke selatan, dia bertambah karena urban. Ya kalau kita baca tentang buruh-buruh, kita baca misal karya-karya Ingelsen, kita akan menemukan itu. Mobilitas yang tinggi terutama di tahun 30-an ketika krisis, orang bergerak keluar, itu nyebutnya mereka mudik. Tiba-tiba mudik ini tidak lagi berarti ke selatan, tapi bisa ke utara, bisa ke tenggara, bisa ke barat begitu. Dan akhirnya di tahun 70 kan, setelah Jakarta berkembang menjadi pusat ekonomi seperti Laron melihat Petromak atau Bohlam begitu ya, diserbu, dan Bang Ali pengen nutup kotanya itu. Kenapa? Karena ada kesenjangan. Kita bicara kesenjangan antara jarak dengan kota dengan desa. Nah, disitulah kata mudik itu mengidentifikasi juga sekaligus stereotype. Pembantu pulang kampung, begitu kalau kita baca cerita-cerita Pram itu kan, ironi-ironi seperti itu ya. Tuan-tuan baru kalau kita baca cerita dari Jakarta begitu, itu kata kampung dan kampung, desa dan kota itu ada perjarakan begitu. Antara gedongan dengan kampungan, nah itu udik tuh. Udik itu. Jadi kalau kita ngomong cerita mudik tuh bukan cerita tentang orang kaya, orang kismin itu. Orang susah itu ceritanya itu loh ya. Jadi yang kita lihat fenomena hari ini bukan fenomena orang kaya gitu. Mudik tuh fenomena orang susah, naik motor berempat, berlima, bawa bajai begitu kan. Pokoknya fenomena sosial mudik itu kita bisa lihat fenomena desa. Orang urban yang sebenarnya deso, kampungan disebut kayak begitu gitu di dalam kota itu bergerak itu keluar kota. Hanya tinggal orang-orang kaya yang stres karena nggak ada pembokatnya kan. Yang hampir gila karena nggak ada pembokatnya, cuci piring dia nggak bisa begitu loh ya kan, bisa tangan-tangan rusak istrinya itu yang dibiayai mahal itu buat pedikur gitu. Nah jadi fenomena mudik ini adalah fenomena yang awalnya berarti ke selatan, yang berkait dengan sejarah VOC begitu ya, membentuk kota benteng begitu, Intramuros, membentuk kota baru New Batavia di Gambir. Mereka pergi ke selatan, tapi kemudian dalam perkembangan zaman, karena bahasa Betawi itu menjadi bahasa nasional lingua perangka, karena kita berlu gue kan, nggak beraku kamu gitu, kecuali baru awal pacaran, ya kan, baru beraku kamu. Nah, begitu juga diserap itu kata mudik itu menjadi kosakata ungkapan nasional untuk menggambarkan fenomena yang memang paling besar mudiknya itu dari Jakarta, dari Betawi keluar, nggak lagi ke selatan, bisa ke tenggara, ke utara, ke barat laut, ke barat daya, terserah mau kemana. Berarti istilah mudik sendiri secara nasional tuh kira-kira dipakainya kapan, Bang Mas? Ya aku setuju dengan Mas Patrick ya, nggak ada data yang bisa menyebutkan karena itu artefak bahasa ya. Itu artefak bahasa yang
yang kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa lihat itu dalam apa ya, konsep yang long dure, dalam konsep yang panjang. Dia ada di periode seperti saya sebutkan tadi di awal abad ke-20 ya, ketika urban itu membesar, kota Batavia itu terutama di tahun pada awal kita merdeka itu kan kota Batavia itu hanya dikonsep untuk 800.000 orang kan, tiba-tiba dihuni di awal merdeka itu hampir 2 kali lipatnya. Nah itu kita udah bisa baca cerita dari Jakartanya Pram, kita udah bisa baca fenomena tentang jarak antara orang kaya baru gitu ya, orang kaya baru, pendoro-doro baru pasca kemerdekaan itu yang punya pembokat yang katanya Pram jongos plus babu ya kan. Itu kan diceritakan yang nggak kelar-kelar di belakang rumah itu dari jam segini sampai nggak ada istirahatnya begitu loh. Baju yang dipakai hanya sebadan dia. Itu kan menggambarkan sebenarnya, menggambarkan kata udik itu yang kemudian jadi fenomena mudik itu. Ketika dia sakit kan dia dipulangkan. Nah, itu mudik itu cerita dari Pram itu. Jadi kita udah bisa melihat fenomenanya di awal abad ke-20 itu. Bisa dibilang gini, Bang dan Mas, kalau misalnya mudik itu sebenarnya fenomena mudik ini berhubungan dengan urbanisasi ya. Kalau misalnya seandainya pembangunan kita merata gitu ya, mungkin nggak ada kesenjangan sosial, bakalan ada nggak sih sekiranya itu peristiwa mudik sampai sekarang gitu? Kalau mudiknya, saya yakin masih ada ya. Gimana ya, kalau di Indonesia kan mudik itu sudah jadi tradisi, tapi dengan meratanya gitu, misalkan katakanlah ketika kota-kota di Indonesia itu bisa seperti Jakarta gitu. Mungkin orang akan merantau itu ke kota-kota terdekat kan. Nah, tapi permasalahannya adalah hal yang seperti itu yang sulit terwujud itu ya pemerataannya itu ya. Kalau mudiknya pasti ada, cuman kan kalau orang gini, kalau misalkan kondisinya orang itu merantaunya hanya ke kota-kota terdekat gitu ya saya kira tidak akan seperti yang terjadi selama puluhan tahun di Indonesia sekarang. Ya kita nggak bisa berandai-andai ya dalam sejarah. Itu problemnya. Tapi Tapi saya akan jawab ini dari aspek kultural historis ya. Saya akan jawab dari konteks religiusitas ya, dari konteks agama Islam gitu ya. Mudik itu identik dengan hari raya Lebaran atau Idul Fitri, dan kalau kita lihat arti kata Idul Fitri itu dari bahasa Arab serapan yang artinya kembali ke asal. Nah, kata kembali ke asal ini definisinya begitu luas. Dalam Islam itu didefinisikan kembali ke asal, kembali kepada fitrah, kepada diri kita yang suci gitu ya. Tapi buat banyak orang kembali ke asal itu bisa sangat harafiah. Bisa artinya dia kembali ke asalnya dari mana? Dari Mejobo, Kudus misalnya begitu ya. Dia akan kembali ke Mejobo, Kudus gitu. Dia dari Tegal, dia akan kembali ke Tegal. Dia dari Palembang, dia akan kembali ke Palembang gitu. Jadi konsep religiusitas itu dalam konteks Islam, Idul Fitri itu memungkinkan tanpa ada apa yang tadi kita jelaskan, kesenjangan begitu ya, antara kota dengan desa begitu ya. Urbanisasi ini kan sebelum kolonialisme tiba itu, kalau kita misal baca ensiklopedi yang dianggap menggambarkan Jawa ya, Serat Centini itu highly mobile masyarakat Jawa. Nah, kita bisa lihat juga dalam periode jalur rempah begitu, kita itu masyarakat yang sangat aktif kan, terhubung koneksi antara pulau dengan pulau, bangsa dengan bangsa. Jadi kita kayak semacam pasar bazar global begitu yang besar. Jadi menurut saya tuh hal yang wajar dan hal yang mungkin itu akan terjadi tanpa misalnya kita diskusikan perkembangan kota Batavia, kemudian kesenjangan, karena memang sejak periode yang panjang itu kita itu masyarakat yang highly mobile, masyarakat yang sangat urban begitu, dan sifat urban ini menurut saya dengan masuknya Islam dan memperkenalkan, nah anehnya juga mereka memilih bukan seperti bangsa-bangsa Arab ya. Yang dipilih kan di Arab bukan Idul Fitri, tapi Idul Adha gitu loh. Tapi yang dipilih dirayakan di sini adalah Idul Fitri. Mungkin karena suka keluyuran juga bangsanya itu. Jadi pilihannya juga yang pakai banyak jalan-jalan karena kan open air society kan. Jadi mereka tuh seneng di luar, seneng gaul kayak gitu ya. Kontak dengan orang begitu. Jadi menurut saya pertanyaan apakah akan tetap ada itu bisa dijawab mudik itu dari konteks agama, dari konteks religiusitas Islam
yang akar kata dari Idul Fitri itu udah mensarankan untuk kembali ke asal. Nah, kembali ke asal itu artinya bisa pergi ke kampung, bisa melihat kuburan. Makanya ada tradisi pertama kita puasa, tradisi kita puasa dimulai dengan mengunjungi orang mati. Ya, artinya kan ke akar, ke asal itu, silsilah begitu ya. Mau lebaran juga habis sembahyang Id yang dikunjungi orang mati juga. Jadi yang lebih penting orang mati daripada orang hidup, ini kan gila menurut saya begitu. Jadi kata asal itu jadi sangat kuat gitu. Jadi menurut saya fenomena ini akan tetap ada. Kalau zaman dulu gitu, mudiknya itu sesemarak sekarang atau enggak sih, Mas? Ya, saya kira mudik di masa lalu tentu tidak sesemarak sekarang gitu ya. Apalagi yang di masa lalu orang merantau itu lebih ke kota-kota terdekatnya gitu. Nah, tapi kalau di masa sekarang kan ada orang Jawa yang bekerja sampai ke Papua, jadi bukan lagi orang Bogor merantau ke Jakarta aja gitu ya. Tapi ya mereka sudah kemana-mana gitu. Dan nggak heran kalau di zaman sekarang kapal laut, bahkan pesawat itu kan kalau ketika musim mudik itu sangat ramai sekali gitu. Dan tidak semua orang bisa beli tiket. Ya, kita nggak bisa menggambarkan dengan konsep kata mudik ya kalau kita mau mencari tentang ramai atau tidaknya. Karena konsep ini kan konsep yang berkembang kemudian setelah kota itu menjadi pusat semesta begitu ya. Jadi kesenjangan ekonomi antara kawasan dengan kawasan gitu. Tapi kalau kita balik ke masa lalu, misalnya mau melihat pergerakan orang, maka kita bisa lihat banyak sumber ya yang cukup bisa menggambarkan, misalnya Serat Centini begitu ya, itu menggambarkan betul bahwa masyarakat Jawa itu masyarakat yang highly mobile gitu, masyarakat yang terus bergerak begitu ya. Bahkan kesenian-kesenian rakyat itu kalau kita baca episode misalnya ya, itu Javanese pertunjukan rakyat Jawa itu ada satu bagian namanya itu pertunjukan jalanan. Jadi sampai ada kesenian yang sifatnya juga highly mobile. Jadi bukan hanya masyarakatnya, tapi keseniannya juga highly mobile. Disebut tuh street performance itu. Itu kesenian yang sangat highly mobile. Misalnya sekarang tuh kita ngomong ondel-ondel, topeng begitu ya. Itu kesenian mobile itu. Barongan di Jawa itu kesenian mobile. Jadi santri lelono begitu itu kan mobile artinya gitu. Nah itu sebelum kata udik itu kita kenal ya, artinya emang kita ini masyarakat yang mobile gitu. Oke. Ya, ini khusus buat Bang Jaja Rizal nih. Di tahun 2019 hampir 15 juta orang melakukan mudik dan 40% berasal dari Jabodetabek gitu. Tentu ini kan nggak begitu aja terjadi nih, Bang. Maksudnya menurut Mas Jaja Rizal, Bang Jaja Rizal gimana sudut pandang sejarah mengenai hal ini? Mungkin ini khususnya, apakah sebenarnya orang-orang Betawi di Jabodetabek mereka punya tradisi mudik juga? Ya sebenarnya bukan mudik ya, mereka menyebutnya itu silaturahmi, bahasa orang Islamnya PKS-nya begitulah misalnya ya. Tapi orang NU-nya bilang ziarah begitu ya. Jadi ini konsep religiusitas menurut saya. Nah mereka nggak pakai istilah mudik, tapi pemerintah selama 5 tahun belakangan menggunakan konsep mudik itu dengan sebutan mudik lokal. Ini juga menurut saya daya cipta yang hebat dari kekuasaan untuk membuat term gitu ya tentang konsep mudik lokal. Saya sendiri bingung ini tuh mudik lokal. Mereka melihatnya dalam konsep, menurut saya agak ada benarnya karena proses aglomerasi, artinya beberapa kota di sekitar Jakarta yang disebut sebagai Jabodetabek itu kan sekarang udah 30 juta orangnya. Itu hamba Allah begitu banyak itu di Jabodetabek ya, 30 juta. Dan mereka ini terkoneksi satu sama lain, bukan hanya terkoneksi dalam artian populasi ya, genealogi gitu. Misal kami yang orang Betawi itu karena proses eksklusi tanah begitu ya, pengambil alihan tanah secara legal maupun ilegal begitu ya, itu kan tersingkirkan. Pergi misal kayak saya orang Betawi Tengah tiba-tiba jadi orang Betawi Pinggir di Depok begitu kan, karena tanahnya diambil alih cara legal maupun ilegal begitu kan. Keluarga saya ada yang di BSD, di Tangerang, terus ada keluarga besar kami yang sampai ke Gunung Putri begitu. Nah kalau Lebaran kan mereka harus ziarah kubur. Pertanyaan saya, kuburnya itu di mana? Di Tanjung Duren, di Warokopi begitu ya, di mana di Jakarta Barat. Ya mereka bergerak dari Gunung Putri, mereka bergerak dari BSD, mereka bergerak dari Depok.
Nah, ini yang disebut sebagai mudik lokal. Jadi pemerintah ini tuh membuat mudik yang lebih spesifik sebenarnya menurut saya begitu ya, membuat definisi yang ajaib gitu tentang mudik lokal. Tapi juga ada orang yang nggak punya mall, pada hari Lebaran ingin main ke mall yang keren itu ada di Jakarta, itu juga mudik didefinisikan sama pemerintah. Nah, jadi banyak sekali, misalnya orang Bogor nggak punya kebun raya, tapi kan nggak punya kebun binatang, pengen lihat binatang kan, nggak pengen lihat pohon doang, mereka juga dianggap mudik itu. Nah, sekarang itu yang sedang ada pengetatan mudik kan, Depok harus pakai password begitu kan, Bekasi harus pakai password, ya kan, ke Puncak Cisarua harus pakai password, orang Jakarta juga harus pakai password, sebaliknya. Ini semuanya menimbulkan fenomena mudik lokal di tengah pandemi, itu fenomena mobilitas yang ajaib menurut saya. Jadi daerah-daerah itu seperti masa kolonial ketika berlaku weekend stelsel and passen stelsel, bayangin coba. Jadi orang Depok sekarang kalau saya nih kesini tadi harus hati-hati gitu, kalau enggak ditanya pasnya mana, keluar kampung, keluar wek gitu kan sama wali kota saya begitu. Sampai Jakarta juga sama, ditanya sama gubernurnya. Ini fenomena yang menurut saya pandemi menambah fenomena kuat mudik lokal itu yang dibuat termnya oleh pemerintah. Oke. Sebenarnya gini, Bang, kalau misalnya pemerintah sendiri memfasilitasi mudik itu sejak tahun berapa, monggo Mas? Ya. Waduh. Secara, maksudnya memfasilitasi secara nasional ya, dari transportasi kereta, terus bis, pesawat itu. Itu kira-kira aja sejak tahun berapa sih mulainya? Gitu. Ini juga ya saya tidak menemukan data pastinya mulai kapan pemerintah benar-benar terlibat dalam mengantisipasi mudik gitu ya. Tadi Bang Jaja ada menyebut ya paling enggak ya tahun 70-an gitu ya. Itu ya saya kira itu juga sudah rame-ramenya. Tapi bagaimana ya kalau menjelaskan keterlibatan pemerintah ini agak-agak membingungkan juga. Iya, karena bagaimanapun paling enggak sejak di zaman Orde Baru aja angkutan-angkutan yang digunakan untuk mudik kan pada dasarnya ya milik BUMN lah ya. Ya dalam artian secara tidak langsung itu juga milik pemerintah gitu. Dan saya kira bentuk keterlibatan pemerintah bukan hanya sekedar mengorganisir angkutan-angkutan yang ada gitu ya. Tapi juga mengantisipasi dengan ya paling enggak musim-musim mudik itu ya pemerintah kan memberdayakan aparat-aparatnya seperti polisi, DLLAJ dan lain-lain untuk bahkan petugas medis gitu. Iya. Dan permasalahannya saya tidak tahu pasti sejak kapan itu. Ya, coba mungkin dari Bang JJ gimana? Ya agak rumit kalau mau memastikan when-nya ya, kapannya itu. Tapi paling nggak gini loh, menurut saya ini harus dimulai dari pembokat sebenarnya, dari pembantu gitu ya. Jadi memang konsep udik itu konsep dapur gitu loh. Dapur, sumur begitu. Makanya tadi saya gunakan kata antara intramuros dengan Om London begitu. Jadi mereka bukan hanya mengambil pembantu, juga mengambil istri itu dari kampung-kampung. Karena kan mereka nggak bawa perempuan kan, orang Belanda nggak bawa perempuan, orang Arab nggak bawa perempuan, orang Cina nggak bawa perempuan. Yang datang tuh laki semua gitu loh. Jadi di dapur itulah simbiosis awal dari kata mudik ini begitu. Menyangkut bukan hanya si pembantu, juga istri begitu yang membawa banyak atmosfer, akhirnya makanan orang Belanda bisa makan sambal, bisa makan nasi begitu ya, bisa. Jadi ada terjadi itu cross kultural begitu ya, dan membuat kebudayaan bersama, dan di dalam situ peranan pembantu itu sangat dominan, peranan istri itu sangat dominan. Nah, jadi kita bisa melihat itu perkembangannya menurut saya itu dalam konteks itu, dalam konteks kolonial ya, dalam konteks abad ke-17, abad ke-18, ketika misalnya kalau Pak Henk Niemeyer atau Pak Remco Reben gitu riset banyak perkawinan antara orang-orang Belanda dengan perempuan-perempuan pribumi, aja keputusan untuk tidak lagi membuat kota kulit putih gitu di Batavia ya. Tapi udah ya, tiru aja Portugis, kawinin perempuan-perempuan setempat, anaknya lebih sehat begitu kan, juga istrinya lebih sehat begitu. Maka lahirlah komunitas Indo ini, Indis begini. Nah, kebudayaan Indis ini yang menurut saya
letaknya itu ada di dapur dan salah satu sumber utama apinya itu adalah pembokat. Nah, pembokat ini tuh identik dengan kata udik. Ya. Bahkan tadi saya katakan Nyai Dasima tuh identik dengan kata udik, antara itu kan dua paradoksal itu antara kampung dengan kota, dan akhirnya Dasima memilih kampung, pulang ke udik, pulang ke, bayangin dari Pejambon keluar itu ke Kuitang dibilang ke udik begitu loh. Masuk kampung itu kan kayak Gigi sama Gusi, deket banget Kuitang sama Pejambon, tapi dibilang ke kampung begitu, akhirnya ke udik, dan dia menjadi udik bayarannya adalah mati gitu. Jadi itu tempat yang buruk udik itu. Nah itu menurut saya kita bisa cari di sana mungkin when-nya, tapi mungkin tidak bisa terlalu tepat, tapi periodenya bisa kita katakan ketika kota kulit putih itu gagal dibentuk dan memaksa si kulit putih ini mengawini perempuan-perempuan pribumi, artinya di abad ke-17. Oke. Ya, biasanya kan kalau dalam tradisi mudik nih, kita kan kenal yang umumnya kita kenal tuh kayak silaturahmi, ziarah kubur gitu. Mungkin di luar tradisi tadi, menurut Abang dan Mas, ada nggak sih yang tradisi yang spesifik? Mungkin bisa diceritain dari berdasarkan pengalaman Mas atau Abang gitu. Silakan Mas. Iya. Oke, ya kalau di mana-mana ya, yang dalam tradisi mudik Lebaran ya terutama, pasti halal bihalal atau silaturahmi dengan keluarga, juga dengan tetangga, itu hal yang umum. Begitu juga ziarah kuburnya. Mengenai acara atau ritual-ritual lain, ya saya kira tiap daerah itu punya kebiasaannya masing-masing. Misalkan di kampung saya, maksud saya di kampung Mbah Buyut saya, di Purworejo sana, itu kan adalah kampung yang hanya ramai kalau Lebaran. Tapi kalau di luar minggu-minggu Lebaran itu, ya mereka biasanya berada di kampungnya abang-abang tampan yang di sebelah saya ini. Nah, itu di Bagelen, kampungnya Mbak Buyut saya itu pernah waktu saya Lebaran di sana, itu para pemudik itu, maksudnya pemudik Purworejo yang biasa dari mana-mana itu mereka mengadakan semacam pertandingan sepak bola malah. Nah, di mana hadiah dari pertandingan sepak bola itu adalah kalau nggak salah seekor kambing gitu ya. Nah, bahkan mereka menutup wajah mereka dan menjahilin tetangga mereka. Tapi tidak semua orang memakai kostum aneh-aneh begitu ya. Banyak juga yang tidak. Dan biasanya ketika ada festival Sekura itu, semua orang yang datang ke rumah seseorang gitu ya, itu berhak untuk diberi makan. Jadi mereka bisa makan gratis di situ. Ya terserah mereka masuk rumah aja, mereka akan diterima. Jadi ya begitulah daerah Kembang itu merayakan Lebarannya dengan festival Sekura, dan itu kalau tidak salah beberapa desa melakukannya di sekitaran Kembang itu. Pamer ya, saya pamer. Nah, iya. Pamer sebenarnya selain tradisi silaturahmi, ziarah, ngadep orang tua, sebenarnya pamer. Yep. Kan fenomena mudik kan fenomena kesenjangan antara desa dengan kota, jarak antara desa dengan kota. Jadi ketika orang mudik itu sebenarnya semacam catwalk begitu ya. Dia berangkat menuju catwalknya. Desa itu adalah panggung gitu lah. Jadi kayak theater stage begitu ya. Jadi dia harus gemerlap tampil begitu. Dia belanjakan uangnya 11 bulan, dia cari uang harus habis dalam 1 bulan. Dia itu yang dibilang itu pemerataan ekonomi justru waktu Lebaran kan. Desa itu menyambut warganya untuk kembali. Karena apa? Karena itu aset ekonomi di kota mereka itu. Desa itu akan apa ya? Hidup. 11 bulan itu akan sunyi begitu dan akan hidup hanya dalam waktu 1 bulan karena lonjakan suntikan ekonomi. Orang yang pulang dari kota akan pamer suksesnya dia, kalau perlu dia ngutang pinjol begitu ya, nanti digerebek sama debt collector persetan, yang penting di kampung bisa pamer begitu ya, beli baju paling mahal, belanja brand-brand oke gitu kan.
di kota begitu untuk Membawa mobil terbaru. membawa mobil terbaru walaupun Nyewa gitu ya. kreditan atau rent-a-car gitu kan. Jadi pamer ini fenomena yang menurut saya menjadi penting. Yang bisa pamer pacar, bisa pamer istri, bisa pamer sepatu, bisa pamer gadget terbaru, segala macam harus Apapun ya. dipamerin gitu. Apapun itu ya. Jadi fenomena pamer ini atau mejeng atau show off ini fenomena yang menggerakkan menurut saya. Mudik itu salah satu unsur terbesarnya, bukan religiusitas juga mungkin. Iya, oke. Ini kan kita udah 2 tahun dibatasi mudik lebaran tuh via virtual gitu. Mungkin kalau misal orang zaman dulu mengatasi kesulitan mudik tuh gimana sih gitu. Mungkin kan nggak kayak sekarang kan, walaupun virtual, terus juga banyak kendaraan. Terus kalau misal orang dulu mengatasi kesulitan untuk pulang kampung tuh gimana caranya? Waduh, ini agak sulit juga ya. Bagaimana cara orang zaman dulu? Iya. Kira-kiranya gitu. Yang Mas tahu Entahlah. mungkin. Kalau tahun 90-an itu masih agak enak ya, ketika tidak bisa mudik ya udah mereka akan melakukan telepon interlokal ke keluarga mereka di kampung ya. Jadi silaturahminya sifatnya hanya by phone gitu ya. Tapi kalau di masa-masa sebelumnya saya kira jauh lebih sulit dan mungkin kalau nggak bisa mudik ya lebih baik tidak usah mudik begitu ya. Ya kalau sampai mereka bisa melakukan perjalanan kan berarti bisa gitu. Tapi kalau misalkan kantong tidak mencukupi barangkali ya mereka akan memilih di rumah aja. Oke. Mudik itu kan fenomena ruhani ya, spiritual gitu, kejiwaan ya, mental gitu. Jadi dia bisa juga sifatnya nggak fisik, bisa sifatnya itu nggak mobile gitu. Jadi dia bisa aja itu sifatnya itu apa ya, kejiwaan gitu. Dia bertemu dengan teman-teman satu kampungnya misalnya di kota begitu ya. Jadi kalau kita sekarang ada dystopian ya. Ini kan semua masyarakat kampung, masyarakat desa sebenarnya yang pergi ke kota dan kota itu membentuk mereka menjadi sang lain kan. Nanti puncaknya tahun 28 dan itu kan kita tahu prosesnya bahwa itu perkumpulan-perkumpulan yang sifatnya bukan kedaerahan ya, walaupun kedaerahan itu sebenarnya mereka dalam keisengan itu, dalam keterasingan itu ya perjarakan begitu ya, intelektual apa itu akhirnya mereka membentuk kelompok-kelompok paguyuban kan, Sunda bikin, Jawa bikin, Batak bikin, Sumatera bikin begitu ya. Itu sebenarnya kalau kita bicara fenomena mudik, itu juga mereka mudik secara ruhani begitu. Mereka ketemu klannya begitu, ketemu peer groupnya yang satu etnik. Jadi sebenarnya proses kita jadi Indonesia ini juga proses mudik sebenarnya, mudik di antara orang-orang desa yang ke kota dan mengalami keterasingan dan mereka membayangkan masyarakat, mengimajinasikan masyarakat yang baru begitu ya, tempat mudik yang karena mereka udah merasa nggak punya kampung kan, kampung ini terlalu terbelakang buat mereka, iya kan? Dengan pendidikan mereka yang sangat Eropa begitu, kampung ini menjadi sangat jauh gitu kan. Nanti di tahun 50-an kita akan ngerasa itu, ketika tahun 53 di Belanda ada seminar tentang krisis, impasse begitu, yang bicara Asrul, Wertheim, kemudian Pram juga hadir di situ. Itu kan fenomena perjarakan antara kampung dengan desa yang dibicarakan oleh para intelektual itu menggambarkan bahwa mereka tuh nggak perlu desa, sampai Gunawan bilang desa ini beban di pundak yang harus digosok-gosok ke tembok supaya rontok begitu. Jadi dia nggak mau lagi batang itu ya udah terendam gitu, udah lapuk gitu kampungnya itu ya. Itu udah masa lalu, kampungnya yang baru adalah Indonesia begitu. Nah, menurut saya tuh itu fenomena mudik juga menurut saya. Mudik yang nggak bisa kita bicarakan secara pergerakan lahiriah ya, tapi pergerakan secara batiniah gitu. Oke. Ya ini terakhir sebenarnya penutup sekalian closing statement. Fenomena mudik ini kan sudah bertahun-tahun nih Bang, Mas. Kemudian selain nilai kebersamaan, kekeluargaan, apalagi sih yang bisa kita ambil dari fenomena mudik ini? Gitu. Silakan, Mas. Ya idealnya ya, ya seharusnya semangat kampung seperti gotong royong gitu ya. Itu juga kalau bisa ya dibawa ke kota gitu ya. Cuman permasalahannya kan itu sesuatu yang sulit karena gotong royong di kampung dengan gotong royong di kota kan sangat berbeda. Itu pun sifatnya yang berbentuk kegiatan, tapi ya mudik seharusnya mengajarkan semangat gotong royong dan satu lagi yang penting itu mudik itu harusnya
apa ya, menjadi ajang bagi kita untuk mengenal asal-usul kita gitu. Ya mengenal sejarah kita juga. Dan dulu waktu saya di Palembang ketika saya menjadi guru di sana, ya saya pernah memberi tugas kepada murid-murid saya karena mereka harus pulang kampung. Jadi mereka saya kasih tugas, oke, kamu saya tugaskan untuk membuat esai atau karangan tentang sejarah kampung kamu gitu. Ya, saya kira mudik adalah waktu yang tepat untuk memberikan tugas semacam itu. Ya, maksudnya Ya, untuk mengingat ini ya. iya, paling enggak biarpun orang lain tidak tahu kampung kamu, tapi harus ada orang yang menceritakan kampung kamu gitu ya. Ya, jadi mudik ya mungkin jadi waktu yang tepat untuk belajar sejarah diri kita gitu ya. Ya, orang Indonesia seharusnya sekarang ini harus mau berubah. Sejarah tuh bukan tentang Soekarno-Hatta, Soeharto Iya. gitu kan. Tapi ya sejarah juga tentang kita dan sejarah milik kita. Jadi ya sejarah kampung kita, keluarga kita, ya itu bisa kita pelajari di saat mudik. Oke. Pasti. Ya balik lagi ya pada akar kata mudik itu, artinya dia seperti makna Idul Fitri itu sendiri kembali ke asal gitu ya. Artinya sebenarnya itu kan semacam apa ya, semacam proses evaluasi besar begitu ya dalam konteks religiusitas begitu. Dari 11 bulan kita hidup, 1 bulan itu kita diminta merenung. Persoalannya adalah mudik itu harusnya menjadi ruang sunyi. Ya, kita ini kan nggak punya ruang sunyi, berdentam-dentam terus, ribut terus, berisik terus, rame terus, nyinyir terus gitu. Jadi nggak ada ruang untuk merenung. Lu bayangin coba ketika makna itu dinaikkan ke level nation begitu. Nation ini nggak punya ruang merenung. Dia punya hari-hari besar yang harusnya menjadi ruang merenung. Dia punya peristiwa-peristiwa religiusitas gitu ya, yang harusnya jadi ruang merenung seperti Idul Fitri ketika pulang kampung begitu. Tadi Patrick ngomong gitu, ada nilai begitu loh. Nah, nilai itu nggak pernah didapat. Ketika kita kembali ke asal, kita nggak pernah balik membawa sesuatu gitu. Kalau Bung Karno bilang setelah dia pergi ke satu museum di Meksiko tahun 1956, kan dia bilang, kita boleh keluar museum ini, tapi kita pulang dengan membawa sesuatu. Apa itu nilai, kata dia. Makanya dia ngomong, jas merah kan, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. Walaupun tuh ngejek Soekarno tuh jasnya merah, dia komunis gitu, tapi ungkapan itu udah terlalu umum ya. Tapi saya mau katakan, ya apa yang dikatakan Bung Karno itu setara sebenarnya dengan apa yang kita mau maknai tentang Idul Fitri, tentang bagaimana kita harus kembali ke asal. Idul Fitri itu bukan hanya peristiwa religiusitas, tapi itu peristiwa budaya sebagai nation menurut saya gitu. Jadi harusnya nation juga itu berpikir, merenung dalam sunyi begitu ya. Apakah 11 bulan itu dia udah beres, nggak terganggu setan begitu loh, ya kan? Apakah dia telah menjadi setan begitu, ya kan? Ya karena kan dia mengekang kan hawa nafsu. Nafsu itu ya setan, nafsu itu api begitu loh. Itu kan konsepnya. Makanya orang bilang Idul Fitri itu setan-setan diikat, nanti dilepasin lagi. Nah lu sanggup gak lawan setan? Atau lu jadi setan beneran di 11 bulan yang akan datang begitu. Nah ini persoalan besar menurut saya adalah kita nggak punya kesanggupan untuk memaknai mudik itu sebagai ruang sunyi, ruang untuk merenung. Jadi nation itu tanpa ruang sunyi, ya menurut saya nation yang lapuk begitu. Nation yang nggak punya ruang untuk memulihkan diri, melakukan rejuvenation gitu, memudahkan kembali. Karena dia nggak pernah muda, ya dia busuk, dia menua, dan kita merasakan itu. Jadi kalau Sitor Situmorang pernah menulis sajak ya, di tahun 1950-an sangat terkenal, judulnya Malam Lebaran, Bulan di Atas Kuburan. Nah, seorang kritikus sastra terkenal namanya Subagio Sastrowardoyo menginterpretasi sajak itu sebagai sebuah peristiwa yang sangat besar, tetapi dalam peristiwa yang sangat besar itu justru yang ia dapat adalah sebuah ketakutan, kemencegaman yang luar biasa. Nah, itu mungkin yang kita dapati dari Idul Fitri ini. Kita melihat suatu yang besar, perayaan yang besar dengan mudik, yang orang takut apa segala.
Tapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih menakutkan di bawah itu. Ya seperti bulan yang bersinar, di bawahnya kuburan begitu. Nah itu loh. Oke. Ya, udah sampai di penghujung acara. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber yang udah berbagi cerita, berbagi sejarah kepada kita semua gitu. Kemudian saya ingin mengingatkan kepada para peserta yang menyaksikan tayangan ini, jangan lupa follow IG Muskitnas @muskitnas, dan jangan lupa juga subscribe YouTube channel Museum Kebangkitan Nasional, like dan nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan informasi terbaru. Terima kasih saya ucapkan, mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Museumku di hatiku.